Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Automotif dengan saya Anwar. Nah, saya lagi ada di kantor daripada gua Kencara Motor atau Mercedes-Benz truk Axor yang kalau kita lihat di atas nih harganya mulai dari 600 jutaan. Nah, kali ini saya hanya akan mereview atau menunjukkan kepada kalian beberapa stok Mercedes-Benz Axor yang ada di pasar Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros ini. Nah, seperti yang ada di depan saya persis ada Mercedes-Benz Axor yang ini adalah dump truck. Ini kelihatan dump truck ya, ada dumnya yang sangat besar di belakang. Nah, yang dump truck ini adalah yang tipe 2528. Ini 2528 biasanya 25 adalah maksimum bebannya. Itu 25 ton dengan torsi atau tenaga dari mesin ini adalah 280 PS. Nah, ini adalah mobil yang dimensinya sangat besar. Tinggi saya itu nggak nyampe 177 cm, tapi saya setinggi ini. Artinya step yang ada di samping ini setinggi dengan pinggang saya. Nah, mobil ini memang ukurannya sangat besar. Kebanyakan kita malah mengetahui bahwa Mercedes-Benz itu adalah mobil passenger. Ternyata ada banyak lagi mobil-mobil truk yang juga dipasarkan, yang juga diproduksi oleh Mercedes-Benz, yang menyasar market untuk usaha atau kegiatan perusahaan dalam skema atau bentuk apapun, mulai dari tambang dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sekilas dari depan, tampang daripada si Mercedes-Benz Axor ini kelihatan sangat gagah dengan bagian depan yang keren ya, apalagi logo yang ada di tengahnya itu adalah logo daripada si Mercedes-Benz. Lalu kemudian kalau kita lihat grillnya, dia perpaduan antara warna hitam dengan ini hijau ya, atau warna apa ya, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah buat teman-teman yang lebih tahu. Nah, hal yang selalu ditonjolkan juga, bahkan ada beberapa reviewer yang membahas bahwa untuk bagian depan bumper daripada mobil ini terbagi atas 3 pieces, yang sebelah kiri, lalu kemudian di tengah dan ujung sana. Nah, ini untuk menghemat biaya pada saat bagian bumper depan ini membentur objek. Itu membuat mobil ini tidak mesti mengganti secara keseluruhan bagian bumper depannya, tapi cukup mengganti parts atau bagian yang rusak aja. Nah, untuk bagian mobil ini lampunya masih menggunakan bohlam, yang di bawah juga masih menggunakan bohlam, ini lampu sennya, tapi dilengkapi dengan DRL, Daytime Running Light. Jadi itu tentu lebih mewah kelihatannya dan lebih eksklusif pastinya. Nah, seperti ini, ukurannya sangat besar pastinya. Nah, selanjutnya di bagian samping sini itu ada bolongan masuk ke dalam sebagai ya semacam kayak apa sih, airflow ya, atau apalah istilahnya, yang membuat aerodinamika daripada mobil ini lebih mantap lagi. Nah, untuk rodanya kelihatan dari bawah, rodanya ada 10 baut ya, ukurannya memang sangat besar. Nah, ada fender di sini yang bahannya plastik tapi sangat kokoh juga. Coba kita intip di bawah, ini adalah chassis daripada mobil ini, yang menjadi keunggulan juga dari mobil ini karena memang chassisnya dia itu ketebalannya 9 mm. Itu yang paling tebal di kelasnya, sehingga lebih rigid pastinya dan lebih kokoh untuk memuat beban. Nah, di sana ada penumpangnya, ada kucing yang lagi asik-asikan tidur di dalam sana. Nah, shock breakernya sangat besar, pernya juga menggunakan teh daun dengan ukuran yang super raksasa. Nah, di bagian samping sini, ini adalah bagian damnya. Untuk bagian sampingnya ada penahan agar kendaraan bermotor tidak masuk ke dalam, lalu kemudian tergilas oleh ban yang ada di belakangnya. Nah, ukuran damnya seperti ini memuat muatan dengan cukup banyak ya, karena mobil ini secara spesifikasi mampu memuat 25 ton. Nah, untuk ban belakangnya juga ukurannya sangat besar. Mobil ini dilengkapi dengan 16 roda ya, kayak gitu ya. Di belakang 4, 8, 10 roda, 11 sama ban serepnya. Salah saya. Nah, ini untuk per belakangnya ukurannya juga sangat besar dan tentu sangat kokoh untuk memuat barang dengan jumlah yang berat pula. Baknya, bahannya pasti dari bahan yang berkualitas dan sangat kokoh. Nah, ini adalah tampak belakang daripada mobil ini. Tingginya sampai ke atas, lalu kemudian tampak dari samping sebelah kanan. Kita lihat lagi,
kita inspeksi keliling yang tipe 2528 ini, kan ada yang lain juga nanti yang akan saya tunjukkan. Nah, PR-nya seperti ini, lalu kemudian ada tangki bahan bakar yang ukurannya sangat besar pula di bagian sebelah kanan, dan knalpotnya ada di sebelah kanan juga, jadi keluar di sebelah kanan, nggak di belakang. Tapi memang truk biasanya kayak gitu sih. Nah, seperti ini damnya. Yes, ini adalah yang tipe 2528. Kita hanya preview sekilas, lalu kemudian di bagian samping juga ada semacam reflektor ya, di bagian sini juga ada. Nah, yang di belakang ini masih sama, tipe 2528 juga. Yang ini tipe 2528, sama ini dump truck juga. Nih ada tipenya 2528. Lalu kemudian untuk bentuknya sama aja. Yang di belakang sini juga sama, tipe 2528. Nih ya. Jadi di sini ada 3 yang tipe 2528, 1, 2, 3. Jadi buat kalian para pengusaha tambang misalkan, atau pengangkut pasir, atau apa ya, usaha apa lagi ya, ada banyak jenis usaha yang bisa disupport oleh mobil ini, termasuk bahkan untuk usaha bahan bangunan ya, bisa disupport menggunakan mobil ini. Dan tentu dengan beberapa keunggulan-keunggulan yang nanti kita jelaskan pada sesi video yang lainnya. Nah, ini yang spesial juga dari mobil ini. Di sini ada satu unit yang tractor head. Dia Mercedes-Benz Axor yang 4928. Artinya mobil ini mampu menarik beban tronton yang ada di belakangnya seberat 49 ton, hampir 50 ton, tinggal tambah 1 ton lagi jadi 50 ton, dengan torsi yang sama tenaga yang sama 280 PS. Nah, seperti ini. Untuk ukuran rodanya sama, itu 10 baut juga. Nah, ini untuk bannya dia jetway, nggak pakai gajah tunggal ya. Nah, seperti ini. Untuk ketinggiannya sama ketinggiannya, cuman bedanya kelihatan dari chassis saja yang lebih pendek, karena memang mobil ini muatannya ada di tronton yang ada di belakangnya, biasanya memuat kontainer seperti yang ada di belakang sana. Nah, ini tangki bahan bakarnya ada di sebelah kanan, ukurannya besar pula, tempat pengisiannya dari sini. Lalu kemudian di atas ada ban serep. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya dia ada 2 pieces atau 2 bagian kaca belakang ya, untuk mengintip ke bagian belakang. Nah, untuk yang ini cabinnya agak panjang sedikit, karena yang di sebelah sini untuk tempat tidur co-driver atau connect biasanya, atau ya driver pengganti lah pada saat yang satunya lagi jalan. Anggaplah misalkan mobil ini perjalanannya sangat jauh, yang satu bawa mobil, yang satu istirahat, nantinya gantian. Nah, ini lalu kemudian di sini rodanya sama 10 roda, ada ban serep di sini. Ban serep. Spakbor di sini ya, ukurannya sangat besar. Di sini nggak ada untuk spakbornya. Kenapa? Karena biasanya si muatannya atau si kontainer yang ada di sini ngambil space sampai ke sini. Jadi di sini nggak ada, tapi ini bisa dipasangin juga sih sebenarnya. Dia bentuknya terpisah. Ini ya, ini bentuknya terpisah dengan yang ada di bawah sini. Jadi tinggal dipasangin yang kayak giniin aja untuk bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian tampak belakangnya, kalau kita lihat dari belakang ya seperti inilah kelihatannya. Ini mobil kelihatan monster ya, kelihatan monster juga ya. Kalau misalkan kita biasanya nonton Transformer ya, jangan-jangan mobil ini berubah jadi Optimus Prime atau apalah, tapi kayaknya Optimus Prime bukan mobil ini sih. Nah, dari belakang kelihatan bahwa ketebalan chassis mobil ini itu sangat tebal, jadi otomatis sangat rigid untuk memuat barang dengan jumlah beban atau dengan berat beban yang sangat berat. Nah, ini ada gardannya, jadi ada 2 ya, masing-masing sumbu roda ada gardan. Jadi ini 6x4 ya, 6x4. Jadi 1, 2, 3, 4, depan 2, 5, 6, terus 4 penggeraknya, 4 sisi roda yang menjadi penggerak. Seperti itu. Lalu kemudian di sini ada shocknya. Ini shock breakernya besar pula. Nah, untuk bannya luar biasa ya, bannya besar sekali. Nah, di sini ada pernya. Ini pernya ketebalannya luar biasa juga. Memang mesti tebal dan kuat untuk bagian belakang, karena dia menopang barang secara langsung pada saat mobil ini memuat barang. Nah, ini mobil
kalau kita lihat pada bentuk bagian mobilnya, mobil ini adalah penggerak roda belakang dengan dua gardan. Tapi pada saat barangnya itu ditarik di belakang, maka praktis mobil ini boleh dikata penggerak depan atau ya anggaplah penggerak tengah. Seperti itu. Nah, di atas ada air intake ya. Jadi mobil ini sedikit-sedikit bolehlah untuk masuk ke medan yang basah dan dia nggak tenggelam atau nggak mogok karena memang air intake-nya sangat tinggi naik ke atas. Nah, mobil ini nggak usah khawatir. Ada beberapa malah yang beranggapan bahwa mobil ini akan kesulitan untuk bagian servis dan spare part-nya. Menurut saya nggak usah khawatir karena di setiap dealership daripada mobil ini bahkan ada banyak bengkel-bengkel yang sudah bisa mensupport servis dan spare part mobil ini, yang memang bengkel itu merupakan perwakilan daripada dealership si Mercedes-Benz Saxo, termasuk Gua Kencana Motor yang cabangnya ada di Kabupaten Maros ini. Termasuk di Kendari juga ada malah untuk Indonesia Timur. Nah, seperti ini untuk arena bengkelnya atau area bengkelnya. Di sini ada satu unit yang sementara di repair, lalu kemudian ada banyak lagi spare part yang disiapkan di sini. Nah, seperti itu untuk yang traktor head ini. Kalau kita lihat dari depan, dia lebih mewah kelihatannya dengan bumper depan yang warnanya putih semua, lalu kemudian untuk grillnya beda juga warnanya. Nah, ini logo Mercedes-Benz yang sangat besar. Sama di sini juga untuk aerodinamika mobilnya. Untuk lampunya juga sama persis dengan yang 2520, itu menggunakan LED DRL juga. Di bawah ada fog lamp lagi. Dan untuk bumpernya terbagi atas 3 juga untuk yang bagian atas, dan yang di bawah ini hanya ada 1. Nah, seperti ini kelihatan lebih mewah sih, karena biasanya mobil seperti ini nggak buat medan tambang, tapi dia untuk ekspedisi biasanya, karena menarik beban tronton yang biasanya muatannya adalah kontainer seperti itu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semua atau ke teman-teman sekalian mengenai stok unit daripada si Mercedes-Benz Axor, yang merupakan mobil commercial vehicle yang menjadi andalan daripada Mercedes-Benz di Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada yang lain lagi, nanti bakal kita review secara spesifik per masing-masing unitnya untuk menunjukkan ke kalian mengenai detail daripada mobil ini, lalu kemudian untuk kelebihannya dan lain-lainnya itu akan kita bahas pada ulasan video yang lainnya. Bahkan kita nanti akan komunikasikan langsung dengan pihak Mercedes-Benz Axor-nya untuk menjelaskan mengenai apa sih kelebihan daripada mobil-mobil Mercedes-Benz Axor yang dipasarkan di sini, mulai dari sisi sales-nya, lalu kemudian after sales-nya yang di dalamnya ada service dan spare part. Nah, itu teman-teman sekalian, wah luar biasa ya kalau saya melihat. Ini adalah truk-truk yang tidak hanya menampilkan fungsi untuk memuat barang, tapi menonjolkan tampilan yang luxury atau tampilan yang mewah, sama seperti mobil-mobil Mercedes-Benz yang serial untuk mobil penumpang atau passenger. Nah, itu sekali lagi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah atau ada yang keliru dari apa yang kita jelaskan. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe. Silahkan ditekan, lalu kemudian gambar loncengnya ditekan juga, karena masih ada banyak lagi mobil-mobil yang akan kita review, dan kalau kalian tekan loncengnya, kalian akan paling cepat dapat update mengenai mobil-mobil berikutnya yang akan kita review. Nah, gambar jempol ke atas jangan lupa ditekan juga, dan video ini di-share ke teman-teman yang lain melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial apapun yang kalian miliki, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang ingin kalian tambahkan mengenai ulasan kali. Nah, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.